aku Baby Z. Hari ini aku mau kasih informasi buat kalian yang penasaran banget tentang hair transplant aku kemarin di Turki. Nah, hari ini persis 2 minggu aku melakukan hair transplant dan ini aku mau review setelah 2 minggu hasilnya seperti ini. Nah, banyak banget yang bertanya sama aku di DM, apa sih hair transplant itu? Hair transplant itu merupakan pemindahan rambut di bagian-bagian yang kosong, terutama di depan atau di tengah sini ya. Dari mana rambutnya? Rambut itu dari rambut kita sendiri, di bagian belakang yang memang pertumbuhannya lebat, diambil dan dipindahin ke bagian-bagian yang tipis. Kayak saya kan di depan sini, tuh, baby. Nah, kenapa aku melakukan hair transplantnya di Turki? Karena di Turki itu di Now Hair Time itu paling terbaik untuk hair transplantnya. Dan kenapa aku pilih kliniknya Now Hair, karena di sana dia juga the best klinik di Turki untuk melakukan hair transplant. Nah, kalian boleh lihat ini aku 2 minggu setelah dioperasi hair transplant. Udah mulai tumbuh-tumbuh. Tuh, seperti ini. Nah, nanti karena aku perempuan jadi harus lebih sabar untuk nunggu rambutku panjang. Tadi jidat aku ini lebih mundur ya. Nah, makanya ini dilihat dokternya, diukur sampai paling maksimal sedepan tuh semana, dan kayaknya aku suka sih segini, pas nanti tumbuhnya pasti bagus banget. Nah, aku kemarin di sana 4 hari. Jadi hari pertama pergi, maksudnya 5 ya, hari pertama tuh nggak dihitung karena sampai sana pagi, kita langsung dijemput dari bandara ke hotel. Hotelnya itu dari bandara itu sekitar 2 jam karena kita di Asia side, bukan di Asia Eropa side. Terus kita dijemput lagi untuk cek kesehatan ke Now Hair Time-nya, yaitu cek darah, PCR, itu semua udah include fasilitas dari Now Hair Time gitu loh. Di hari pertama udah tes darah semua, kita konsultasi sama dokter, diukur bagaimana ininya. Setelah sudah, kita tunggu sampai besok hasil cek kesehatan kita. Nah, besoknya aku diajak jalan-jalan dulu keliling Istanbul, ke macam-macam, ke tempat-tempat pariwisata lah di Turki. Ini fasilitas semua dari Now Hair Time. Jadi buat kalian yang mau HT itu ada paket-paketnya. Paket hanya operasi aja dan juga ada seling jalan-jalannya gitu. Nah, jadi baby itu mau ngejelasin bagaimana proses hair transplant itu dilakukan di kepala kita. Jadi banyak banget nih yang miss nih, itu diapain, sakit apa enggak, terus dari rambut siapa, terus itu bakalan tumbuh apa enggak. Jadi ini semua aku kasih jawabannya hari ini. Jadi hair transplant itu diambil dari rambut belakang kita. Jadi setelah diukur sama dokter sampai mana, dilihat berapa graf yang dibutuhkan. Graf itu tuh seberapa banyak akar rambut yang akan diambil dari belakang. Tapi jangan khawatir ya, siapapun banyak grafnya, dokter itu botakin kita yang di belakang sini dan diambil secara acak. Jadi ntar tumbuh lagi. Jadi aku mau kasih lihat dari mana ini ambilnya ya. Jadi nanti aku juga masukin di selipan channel aku ini rambut aku sebelumnya ya. Nah, ini boleh lihat, jadi diambilnya begini. Ini udah mulai tumbuh kan? Ini 2 minggu sudah tumbuh sepertinya. Rambut-rambut halus dan sama sekali kan. Nah, itu diambil akarnya sama timnya, disortir akarnya untuk dimasukin ke sini. Nah, pasti kalian mikir, sakit nggak Kak Baby? Jujur, saat proses operasinya itu tidak ada rasa sakit. Sakitnya saat di anestesi. Jadi ini ada 2 bagian operasi, yaitu pencabutan akar rambut di kepala belakang. Itu diambil, dia di anestesi di bagian belakang itu, lalu dicabutin mungkin sekitar 3 jam. Kita tengkurap, tapi boleh, kita sadar banget, tidak ada pingsan atau apa. Kita boleh makan juga, jadi santai aja ya. Setelah udah 3 jam selesai, cukup rambut yang diambil di bagian sini. Setelah itu kita istirahat, makan, nonton TV, udah ready siap. Dokternya masuk untuk anestesi juga sininya. Bagian depan, tadi kan belakang. Nah, sekarang dipindahin ke depannya ini, anestesi dulu tuh. Memang sedikit sakit anestesinya, tapi setelah itu tidak berasa apapun. Baru dokternya dibikin lubang-lubang kecil, lalu prosesnya
pindahkan akarnya ke sini. Akarnya pindahin, akhirnya selesai. Udah, habis itu pulang kita ke hotel. Sesimpel itu sih, cuma memang harus sabar, prosesnya tuh bisa sampai 6 jam. 6 jam itu jangan khawatir kalian harus capek, nggak bisa main handphone, bisa kok. Karena memang ini tidak ada pembedahan. Tidak ada pembedahan sama sekali di kepala. Hanya dicabutin akar-akarnya. Nah jujur awalnya tuh baby takut banget ngebayangin tuh, palanya botak ya, sakit ya. Ternyata setelah aku datang ke sana, lihat timnya, rumah sakitnya bersih banget. Dan semua timnya tuh memang udah jam terbangnya tinggi. Saat khawatir itu ketika aku mau dibotakin rambutnya aja sih. Itu sedih ya, karena kan cewek rambutnya panjang. Kalau cowok kan enak kayak pulang umroh aja gitu. Tapi semua terlewatkan karena ngelihat review-review di situ cakep-cakep banget hasilnya. Jadi ya udah deh, alhamdulillah nggak takut lagi dan enjoy banget saat melakukan hair transplant itu. Jadi bener-bener nggak ada takut sama sekali setelah melakukan HT-nya gitu. Nah pasti teman-teman juga ada yang nanya ini, kenapa sih bisa jauh-jauh ke Turki? Kenapa sih nggak di Indonesia aja? Oke, aku jelasin ya kenapa aku mau hair transplant di Turki. Karena Turki itu terkenal banget di dunia untuk adalah yang terbaik untuk melakukan hair transplant dan banyak yang berhasil. Tapi jangan salah, kalian harus pinter-pinter juga memilih klinik. Kenapa aku milih di No Hair? Karena No Hair itu memberikan full graft supaya kita tuh, karena kita jauh dari Indonesia, nggak balik lagi. Kadang ada klinik-klinik yang nakal gitu. Maksudnya nakal tuh dikasih tuh graftnya sedikit. Jadi kan kurang gitu ya. Nah di No Hair ini dia hanya sekali datang ke Turki melakukan hair transplant, dikasih full graft dengan harga yang sama. Karena apa? Karena mereka memberikan servis yang terbaik, tidak hitung-hitungan graft. Dan pasti nanya juga dong, mahal apa enggak? Aku bilang banget untuk operasi hair transplant di Turki dan di No Hair Time ini sangat-sangat worth it dan murah. Berapa? Harganya murah banget, cuma 2.500 USD. 2.500 itu udah termasuk hotel, antar jemput, operasinya, full graft, obat-obatan dan juga vitamin. Kenapa aku pilih di sana? Karena emang di Indonesia mahal banget, bisa 100 juta dan hasilnya aku belum tentu yakin sebaik di Turki di No Hair Time ini gitu. Nah, kalian mau tahu dong rasanya setelah selesai operasinya kayak gimana? Ya setelah operasinya jujur agak senut-senut ya, pasti sesuatu hal yang dipasang di tubuh kita, apalagi melakukan pencabutan, pembedahan atau penyuntikan itu pasti nyut-nyutan. Jujur rasanya kayak migrain sedikit. Cuman kita kan dikasih obat anti nyeri sama rumah sakit, terus pulang dan kita tidur harus pakai bantal yang buat leher di pesawat itu loh, dan kita harus tidurnya 40 derajat lebih berdiri begini. Memang agak sedikit pegel, tapi itulah prosesnya. Tidak ada sesuatu hal yang instan dan ini aman di mata agama dan di kesehatan pun aman karena memang tidak melakukan pembedahan atau mengambil sesuatu hal dari orang lain. Ini rambut kita sendiri. Nah itu satu hari pertama setelah operasi aku tidurnya 40 derajat. Ya jujur agak sedikit senut tapi nggak seberapa karena udah dikasih obat anti nyeri. Nah setelah besoknya operasi malam itu kita langsung ke rumah sakit lagi untuk melakukan pencucian pertama kali setelah dioperasi, yaitu pihak rumah sakit yang melakukan itu dengan sabun dan foamnya. Udah habis itu setelah dibersihin langsung jam 2 pagi aku udah siap-siap ke bandara untuk pulang ke Indonesia gitu. Tapi ya dengan keadaan yang kita kayak botak gitu dan seperti ini sih, dengan ada merah gitu. Tapi di Turki tidak pernah heran karena memang hampir setiap hari ribuan orang tuh melakukan hair transplant gitu. Jadi nggak sakit sama sekali, jadi berproses. Seminggu pertama ada peraturan-peraturan yang harus diikutin, tiap hari keramas, pelan-pelan aja, airnya harus dingin. Pokoknya nanti setelah operasi tuh di situ dikasih kita bagian-bagian mana yang harus ini harus diginiin itu. Jadi semuanya tuh bener-bener udah terorganize gitu loh. Nah guys, jadi kalian nggak perlu worry untuk melakukan hair transplant karena emang ini antusias teman-teman. Setelah aku pasang di Instagram sangat antusias banget ya.
sampai minta aku suruh bikin vlog dong kak, perkembangannya rambutnya kak, kita nggak sabar kak, sakit nggak kalau misal memang ini berjalan dengan bagus, kita mau dong kak ke sana. Nah, sebagai satu keyakinan juga buat kalian, ini aku nggak sendirian dari Indonesia untuk ke sana. Aku sama Kevin Aprilio juga. Kevin juga berangkat ke sana untuk HT dan juga dia pasang brewok dari tempat yang sama di No Hair Time. Karena kita pilih ini klinik yang memang terbaik banget di sana, bagus banget dan dengan harga yang segitu murah, tapi mendapatkan pelayanan yang terbaik dari sebuah rumah sakit di Turki gitu loh. Jadi Kevin tuh bikin bewok, dia juga diambil dari mana? Dari belakangnya juga. Kalian boleh cek Instagramnya Kevin, dia udah numbuh juga, bener-bener bewoknya juga keren banget. Tapi emang berproses ya, kalau untuk numbuh rambutnya itu mungkin 2-3 bulan. Kalau cowok mungkin udah rata, 6 bulan tuh udah bagus. Kalau aku karena rambutku panjang, sisanya ya harus sabar-sabar sih untuk nungguin sampai merata gitu. Tapi pasti hasilnya baik. Dan aku akan review per 3 bulan atau nanti 5 bulan, 7 bulan. Aku akan review ke kalian pertumbuhan rambut aku ini, bagaimana prosesnya sampai nanti panjangnya. Jadi memberikan informasi yang sedetail-detailnya buat kalian deh. Nah, segitu dulu review dari aku, dan ini aku udah 15 hari setelah HT. Nah, untuk selanjutnya biar kalian tuh tambah yakin lagi. Tapi sebenarnya banyak banget teman-teman yang punya masalah yang sama, apalagi cowok yang jadi kebotakan di pinggir sini. Cewek juga ada, beberapa temanku mau. Dan untuk meyakinkan kalian supaya aku cepet-cepet nih pengen HT nih, aku mau collab nanti sama Kevin Aprilio. Kita akan kasih sedetil-detilnya informasi tentang hair transplant di Turki, khususnya di No Hair Time. Tunggu ya. Nah guys, aku udah review tentang hair transplantnya. Nanti aku sajikan buat kalian biar lebih mudah mencernanya, dan akan nge-review terus tentang perkembangan hair transplant aku ya. So, pantengin terus YouTube aku, subscribe, dan juga komen-komen, boleh nanya juga sama aku apa aja, aku akan berikan informasi yang kalian butuhkan. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, sampai ketemu lagi untuk video-video selanjutnya nge-review pertumbuhan rambut aku. Salam No Hair Time.